Mulai mungkin 15 sudah. Baik Pak. Baik kawan-kawan, sebelum kita berbicara doa dimulai. Soalnya kayaknya kelihatannya lemas sekali ya untuk selesai pelajaran tadi. Oke teman-teman, sekarang kita SBB sebentar. Boleh berdiri? Boleh apa? Tegar di belakang kita. Tegar di sana tegar. Ya Pak. Oke, sudah berpasang-pasangan. Silakan lanjut depan. Ya, yang belakang dekat depan, ke kanan depan. Yang depan tuh saya yang belakang yang ke depan. Belakang terikinya gitu Pak. Ya. Oke, sudah menyampaikan teman-teman. Boleh tidak gerak. Coba letakkan tangan keduanya di pundak teman kalian. Oke, sudah letakkan. Di sini kita lepas ya. Di depan terus saja dulu. Depan aja dulu. Bisa. Jadi silakan pijitkan teman kalian. Pak, pijitkan. Mas, jangan kuat, jangan terlalu kuat. Coba saja ya. Yang sana nggak bisa. Kembali untuk terima kasih. Sebelum bisa pelajaran ini, Bapak ingin bertanya terkait terutama semuanya. Di sini siapa yang pernah berjualan? Saya. Coba berjualan apa aja? Jualan itu tidak semua orang yang jualan ya, tapi untuk siapa yang sering membeli pasti semua sering membeli kan? Iya. Online maupun di offline gitu kan? Iya. Sekitarnya gitu. Karena manusia itu sering berkomunikasi, sering beli dan sering jual gitu kan? Ya Pak. Dari sini kembali pada pagi hari ini yaitu tentang jual beli teman-teman. Ada yang tahu maksud dari jual beli? Tidak, Bapak berjual tulis. Benar, saling Menjual dan saya jual kamu beli gitu. Ya, ada konsumen ya. Baik. Jual beli ini
pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya Nabi SAW ditanyakan mengenai penghasilan apa yang paling baik. Maka Nabi menjawab, bekerja seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli barang. Berarti jual beli barang termasuk kerjaan yang sangat baik, teman-teman. Karena kenapa? Karena telah disampaikan oleh Rasul atas apa yang ditanyakan oleh sahabatnya, termasuk jual beli tersebut adalah semua perbuatan yang baik. Termasuk yang beli juga ya, berarti kita yang beli barang itu termasuk perbuatan yang baik gitu. Jual beli merupakan perkara menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Berarti jual beli tersebut kalau sudah dapat pengasahan berarti sudah beli hak pribadi atau permanen gitu kan. Tetapi definisi ini mengecualikan ada 3 hal. Yang pertama itu ada transaksi hibah. Saya tahu tentang hibah apa? Hibah. Hibah itu bukan hadiah. Kayak sedekah. Ya, sedekah bisa jadi. Pemberian harta. Benar. Soalnya ada 3 nih kan, kami ada transaksi nikah. Tahu transaksi nikah bagaimana? Akad nikah. Kalau masuk dalam satu transaksi, tapi nanti saya jelaskan lagi ya. Kali ini ada transaksi persewaan ibadah. Saya tahu transaksi persewaan. Nyewa mobil. Benar. Jelas ini saya akan jelaskan terkait transaksi riba, teman-teman. Dalam transaksi ini tidak ada praktik tukar menukar, karena tukar menukar dilakukan oleh kedua pihak, sedangkan transaksi hibah ini dilakukan oleh salah satu pihak saja. Ada yang bisa memberi contoh terhadap tersebut? Transaksi apa, Pak? Hibahnya. Orang yang memberi, kita yang menerima. Bagaimana itu? Misal dalam kan ada seorang memberikan sapi itu kepada orang pertanian. Biasanya yang petani itu mengajukan proposal. Nah, proposal itu terus diterima dari pusatnya. Jadi hibahnya ke orang petani. Baik, masuk. Ini teman-teman, hibah itu seperti yang disampaikan oleh teman kalian terkait pemberian. Berarti ada seseorang memberi satu barang kepada, contohnya seperti ini yang lebih enak lagi. Ada seseorang orang dermawan tersebut, sultan misalnya, memberi uang 100 juta kepada sekolah kita untuk pendanaan atau untuk pembangunan. Hal tersebut disebut hibah karena sultan ingin memberi kita dan kita untuk menerimanya, ya sekolah menerimanya. Tapi hibah bukan hanya sebatas pemberian saja, tapi harus ada surat menyurat. Karena hibah harus ada pengesahan terkait pemberi dan penerima. Gitu. Masuk untuk hibah? Masuk. Oke, selanjutnya transaksi Nikah. Transaksi ini walaupun nikah termasuk akad, tetapi tidak terjadi pada sebuah materi karena materi tidak masuk dalam kategori materi. Paham tidak? Materi ada yang jawab materi? Ya, materi. Materi kayak klarifikasi, maksudnya materi itu adalah sebuah kemaluan kita sendiri. Meski bahwasannya itu tidak termasuk dalam kategori materi. Materi ya. Contohnya seperti ini, ada seseorang menikah di hari Minggu, pastinya ada pemberian mahar atau kesepakatan mahar sebelumnya, ada akad dan ada pengesahan kan, singkatnya. Selesai akad itu adalah sebuah penyerahan terhadap mahar yang dimintanya, seperti uang tunai, tanggal sholat. Hal tersebut disebut transaksi. Tetapi kenapa disebut transaksi? Karena ada pemberian, mahar atau perjanjian akad sebelumnya, semua dilakukan secara sah dan disaksikan. Walaupun itu bukan termasuk jual beli, termasuk
itu masuk bukan jual beli, tapi itu mirip transaksi resmi gitu kan, pengesahan di sebelum berangkatan. Masuk untuk pernikahan. Oke, pernikahan lanjut kita ke transaksi ibadah. Sewaan. Ibadah atau persewaan? Persewaan. Udah berikan contoh persewaan? Benar, ini contoh sebuah mobil. Rental, Pak, ya. Ya benar sekali, seperti rental. Nah, contohnya gini, kita misalnya kita ingin mengadakan sebuah seminar atau acara, di mana kita tidak memiliki sound. Nah, di sini kita ingin menyewa sound kepada saudara siapa, misalnya saudara saya misalnya kan. Nah, di situ ada perjanjian bahwasanya untuk harga sewa itu sekian dan untuk pengembalian itu sekian. Hal ini termasuk dalam sebuah barang sementara atau barang hak milik sementara gitu. Hanya berpindah kepemilikan dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk transaksi persewaan. Itu yang menyewa lah. Ada kesepakatan untuk pemulangan dan untuk harganya gitu. Untuk tiga ini transaksi yang kali ini yang begitu sedikit sewaan ke transaksi ini. Sudah. Oke, lanjut ke praktek jual beli. Praktek jual beli ada 3. Yang pertama itu ada bai musyahadah. Yang kedua ada bai bizima. Yang ketiga itu adalah berarti dan sudah mengenal terkait bai ini, praktek jual beli. Dan sebenarnya ini banyak sekali bai, tapi kita mengambil banyak ada 3, bai musyahadah, bai bizima dan bai goib. Bai musyahadah. Sedikit saya menjelaskan terkait bai musyahadah adalah jual beli barang yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi, batasnya bersifat relatif sesuai karakteristik barangnya. Setiap bentuk musyahadah yang bisa menghasilkan pada barang mangka dan cukup, baik dengan cara melihat keseluruhan maupun cara sebagian, seperti melihat pada bungkus. Seperti tidak? Terkait musyahadah. Contohnya seperti ini, contoh ceritanya. Dalam transaksi beli beras per karung misalnya, kita ada seseorang pemilik sembako yang ingin membeli beras kepada agen 10 karung misalnya, 10 besar gitu kan. Nah, beliau cukup melihat 1 karung saja untuk melihat kualitas berasnya, untuk sebagai perwakilan untuk seluruh barang yang dibeli gitu. Itu disebut dengan bai musyahadah, contohnya gitu. Masuk nggak untuk bai musyahadah? Masuk. Kan? Selanjutnya untuk bai bizima. Kedua itu bai bizima adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode yang melalui kriteria dan ukuran. Contohnya? Ini saya ulang lagi untuk pengertiannya, itu adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode yang melalui kriteria dan ukuran. Contohnya seperti ini, untuk membeli beras lagi ya. Seseorang membeli 100 kg beras untuk dikirim minggu depan, tetapi dia menginformasikan juga terkait pembayaran itu di belakangan lagi. Dia, bukan, itu bayarnya di akhir pas laku misalnya. Misalnya minggu ini dikirim, nah minggu selanjutnya baru dibayar biasanya. Berarti orang itu nitip Pak Nitip, tapi itu mengambil kesepakatan kepada pihak agen. Maksudnya dia mengambil beras 100 kilo misalnya untuk dikirim minggu ini, dan untuk bayarnya untuk kemudian hari untuk sampai laku beras tersebut. Jadi kesepakatan ini harus kesepakatan dua pihak ya, agen sama penjualnya gitu. Itu termasuk dari maksud bizima. Lalu untuk bizima, selanjutnya bai goib. Bai ini adalah jual beli barang yang tidak dilihat oleh kedua pelaku transaksi atau salah satunya. Menurut Al-Azhar dalam mazhab Syafi'i, praktek demikian hukumnya tidak sah dikarenakan termasuk
bagi al-gharar yang jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena barangnya itu termasuk kayak rahasia gitu. Dan tetapi menurut Muqabil Azhar dan Al-Imam, baik-baik sah jika menyebutkan spesifik ciri-ciri dan barang yang bersifat jenis dan macam-macamnya itu sangat jelas. Jadi gini, menurut Azhar Syafi'i tadi kan, kalau barang tidak jelas, termasuk tidak menyebutkan kriteria ataupun ciri-ciri barang, itu tidak sah, karena itu kayak sebuah misteri. Tetapi menurut Al-Azhar tadi, bahwasanya barang tersebut apabila disebut dengan ciri-cirinya, dengan spesifik harga macamnya itu termasuk sah. Contohnya seperti ini, kita ingin membeli sepatu. Kalau kan membeli sepatu hanya sebatas sepatu saja, kita tidak mengetahui bagaimana warnanya, bentuknya, ukurannya dan sebagainya gitu kan, itu tidak sah, itu sebagai jual dan beli. Tetapi kalau penjual tersebut menyebutkan bahwasanya sepatu itu warnanya ini, warna hitam misalnya, ukurannya ini, minusnya ini atau plusnya ini. Nah itu termasuk termasuk sah, karena menyebutkan spesifik kriterianya sebelum transaksi tersebut. Untuk baik-baik, gimana? Tiga ini, tiga praktek. Nanya Pak yang baik-baik. Ya. Nah, kalau yang misalkan orang mau memborong semua buah di atas itu termasuk baik-baik tidak? Tidak. Karena sudah menampakkan, biasanya orang buah di atas tersebut pasti sudah melihat berapa banyak dan berapa kualitasnya buah tersebut kan, pasti mantap dulu kan sebelum dia membeli. Itu kalau ikan Pak, ikan kan masih mau bicara, baik-baik. Bisa jadi kalau dia masih kayak sedikit istilah kata orang itu sudah mengejuk, tahu bahasa itu? Nah itu bahwasanya saya ingin membeli sotong misalnya 10 kilo, padahal nelayannya baru berangkat gitu kan. Nanti mau semuanya. Nanti misalnya mau ikan, yang masih di laut. Nah masih tadi. Jadi terus kita lihat dulu ikan apa bukan semuanya. Mungkin jelas itu praktek jual beli tiga aja ya kalau banyak. Selanjutnya di sini ada hukum jual beli. Ada yang tahu hukum jual beli ada berapa? Ya benar ada 5. Yang pertama apa? Wajib, benar. Kedua? Haram. Ketiga? Keempat? 5? Oke, baik, saya akan menjelaskan terkait hukum jual beli yang wajib. Ada yang tahu contohnya? Ya. Bisa jelaskan aja, Pak. Hukum jual beli wajib itu seperti menjual makanan kepada orang yang mati jika tidak makan. Contohnya seperti ini. Seperti jual makanan kepada orang yang ingin pingsan. Ingin ambil pingsan, tapi dia memiliki uang. Itu wajib kita jualkan. Benar, karena dia sudah mati karena tidak makan gitu kan. Kalau untuk makhluk bukan sesama agama tidak masalah, karena menolong umat itu adalah sebuah kewajiban untuk kita. Kalau untuk wajib, hanya untuk sunnah. Ada untuk sunnah? Jual beli kepada teman. Ya. Seperti juga sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Ya. Maksudnya? Seperti menjual sesuatu yang bermanfaat jika dibarengi niat yang baik. Kita menjual sesuatu barang harus dengan niat yang baik. Ya. Semuanya. Ya. Kalau niat yang baik. Kalau ada ikhlas dari tersebut, itu yang haramnya yang ada di penjual yang kalau tidak dengan baik. Tapi untuk pemiliknya tetap kita yang dulu disahkan jawab. Selanjutnya untuk makruh. Makruh ini ada yang tahu makruh? Hukumnya jual beli makruh? Ada ya. Nih jual beli transaksi jual beli makruh
itu seperti menjual setelah azan pertama sholat Jumat. Pernah dengar kan azan pertama sholat Jumat? Setelahnya ya dimakruhkan untuk berjualan dan beli sesuatu. Karena sesungguhnya lelaki itu sudah bersiap, lelaki dan perempuan itu sudah bersiap di rumah, di rumah bukan di kos. Jadi Kak misal beli jam 12 hari Jumat tak boleh ya? Dimakruhkan. Oh, Ada waktu lain. misal kalian bilang ini Pak, kok bisa? Misal beli makanan orang mau pergi ke masjid itu dimakruh. Apa? Orang yang jual, orang kan mau pergi ke masjid, kami baru pulang, terus kami berhenti ke toko beli makanan. Nah, itu kami terus makruh. Makruh. Tergantung penjualannya. Karena bagusnya kan dalam kalau di Arab itu sudah makruh soalnya itu semuanya tutup. Itulah kenapa rezeki itu sangat mengalir gitu kan. Ya. Tapi kita bisa menyalahkan salah satu pihak atau gimana gitu kan. Begitu. Selanjutnya untuk yang keempat itu ada hibah. Seperti menjual peralatan rumah yang jika tidak dibarengi dengan niat yang baik. Nah, itu masuk ubah tadi, berarti dengan tidak niat yang baik. Masuk untuk ubah dan sunnah itu balikannya. Seperti menjual peralatan rumah yang tidak dibarengi dengan niat yang baik. Balikan dari sunnah. Selanjutnya haram. Saya tahu contoh haram. Haram jual beli yang menggunakan syariat Islam, misalnya penipuan atau menjual minuman haram itu mabuk-mabukan. Kalau sudah jelas bahwasanya beliau maju. Ya. Atau penipuan. Ya. Tapi apa yang dijual mereka? Karena orang itu tidak tahu. Selagi kita tahu, selagi kita tahu, Masih dimaksudkan dilakukan. Ya. Terus contohnya itu seperti menjual setelah azan kedua sholat Jumat. Paling kau masih tahu lah untuk azan kedua sholat Jumat ya. Saya tahu nggak setelah azan kedua sholat Jumat? Tidak, kami cewek. Sedikit mengasih info bahwasanya azan kedua sholat Jumat itu selesai azan pertama itu kan azan pertama nih. Azan pertama kan sholat datang masjid. Ya. Datang masjid. Baru belum. Azan itu ada penyampaian dari kano. Wazin, wazin sedikit baru ada sampai ke sebelum pas selesai membatik nekat mimbar sudah azan itu oleh wazin. Itu azan kedua cuma tidak dipakai ini. Hanya orang-orang yang ada. Kalau itu sudah diharamkan untuk berjualan karena sudah masuk untuk dimasuk. Dilakukan Pak, bukan dilakukan. Diharamkan haram. Kalau untuk yang pertama itu dimakruhkan. Yang pertama kan kalau itu ada dua ada. Nah, itu diharamkan karena sudah masuk waktu sholat Jumat. Berarti makanan yang haram masuk. Iya, bisa bilang begitu. Berarti itu puasa sekejap. Ada yang tanya untuk jual beli? Paham. Baiklah, di sini mungkin cukup inilah banyak kalimat dari pagi hari ini untuk kita 3 poin terkait kalian hadap Indonesia tadi nanti jual beli dan jual beli. Dan sini saya akan membagikan sebuah kalian kelompok untuk berdiskusikan terkait sebuah studi kasus yang ada di tangan saya ini. Nanti saya kasih kelompok, kalian berdiskusi apa alasannya dan apa termasuk dalam praktek apa atau hukum apa dan hukum apa gitu kan. Jadi saya akan bagikan kelompok. Itu Pak. Yang sampai ke kita. 4 kelompok aja ya. Ya. Kita hitung saja nih. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Iya. Ayo, kasihan susah Pak. Gabung ya. Gabung cari indah. Oh iya kita. Oh, bisa coba. Pindah orang yang saya. 1 2 3, 1 2 3. Oh, 1 2 3. Di mana? 1 2 3, 1 2 3. Saya tuju 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1. Wah, 1. Oh, mana ya? 1 sini. 1. Ini. Orangnya beda. Sini sini 1. 1. 1. 2 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2
dua, tiga. Satu, dua, tiga.
tiga. Cepat pindah makanya susah belum tapi 2 3, bukan 1. 2 tidak orang tiga. Oke, boleh perwakilannya maju 1 orang. Hasil diskusinya 1 orang maju perwakilan yang perwakilan orang yang baru lagi ya. Diskusikan. Masih 2 menit ya karena banyak orang yang banyak orang ya. Masih 20 menit saja. Alasannya kenapa harus di lagi ya karena banyak yang punya sesi jadi harus bisa cepat ini karena tanpa ganggu itu tanpa saja. Satu orang aja Pak ya, ya 1 orang aja. Sudah belum? Sudah banyak orang pada 5 masa itu bisa kalian diskusikan dengan cepat. Siti membeli tas. Coba baca. Siti bilang belinya ya? Kenapa tidak masuk lagi gue? Coba. Baik,
Sini ya, masuk tadi Misalkan, udah, boleh satu ya, satu, dua dah, tiga empat. Silakan kalau satu kelompok lain maju dulu. Kelompok dua ya, dua silakan perwakilannya sudah Pak. Tiga, silakan. Oh ya, sedikit bisa. Ya ya. Tadi jelaskan. Oke, boleh silakan kelompok satu baca soalnya dan jawab dan hafalan saja. Silakan teman-teman perhatian untuk lihat. Panitiaan seminar menyewa sound system dari penyedia jasa untuk 1 hari. Mereka menandatangani kontrak sewa dan menyepakati harga. Nah, di sini antara penyewa dan yang menyewa ini menyepakati harga sewaan tersebut. Nah, kami di sini menaruhnya seharga 500.000. Nah, ini termasuk dalam transaksi persewaan karena barang tersebut tidak sepenuhnya menjadi hak milik si penyewa, karena di sini dijelaskan jasa untuk 1 hari. Tuh. Jadi tidak sepenuhnya menjadi hak milik si penyewa. Jadi di sini disebut dengan transaksi persewaan. Baik, itu cukup itu. Oke, lanjut. Baik, untuk soalnya itu Rina datang ke pasar dan ingin membeli 25 kg beras. Penjual menunjukkan sebagian isi beras untuk diperiksa. Rina puas dengan kondisi beras tersebut dan langsung membelinya. Nah, ini termasuk bayi musyahadah karena barang itu diperlihatkan dan ditunjukkan sehingga pembeli mengetahui kondisi beras itu secara langsung. Jadi barang itu sudah dilihat secara langsung oleh pembelinya dan sudah ditunjukkan oleh penjual. Jadi bayi ini disebut bayi musyahadah. Baik, lanjut untuk kelompok tiga. Baik, itu soalnya itu Siti membeli tas dari toko online tanpa melihat langsung barangnya. Nah, terus namun di deskripsi produk disebutkan ukuran, bahan, warna, dan merek dengan jelas. Nah, ini termasuk dalam bahan yang apa dan karena apa? Nah, ini kan ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Yang pertama, Siti membeli tas dari toko online tanpa melihat langsung barangnya. Itu termasuk dalam bahan goib karena barangnya itu tidak digunakan langsung dan tidak deskripsikan. Nah, terus namun dideskripsikan produk disebut ukuran, bahan, warna, dan merek itu dengan jelas. Nah, itu termasuk dalam bayi non goib. Karena kan tadi Bapak sudah menjelaskan bayi itu terbagi menjadi 2 macam. Jadi itu termasuk dalam non yang bayinya, non bayi goib. Ya, itu saja. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk untuk 1, 2, 3. Silakan dulu untuk kelompok 1, 2, 3. Baik, itulah sebuah studi kasus yang dibacakan oleh kalian semuanya. Ada studi kasus yang pertama, dan kedua, dan ketiga, dan ada lagi 2 di sini. Baik, oke. Itu saya penyampaian dari kita pada teman kali ini. Mungkin Bapak ingin meminta kalian dari salah satu orang menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan satu orang. Satu orang saja terkait pembelajaran apa kita pada pembelajaran ini. Bayinya Hari ini tanggal 15. 17. Bahkan Absen ke-17 ya? Boleh juga. boleh. Nah. Bisa. Baik, terima kasih Kak. Di sini saya akan menjelaskan terkait transaksi dan praktik logis dan Nah, untuk transaksi ini terdiri dari 3 itu transaksi hibah, transaksi nikah, dan transaksi persewaan. Transaksi hibah ini adalah suatu pemberian yang ditulis melalui surat. Jadi dalam
membuatkan suratnya dulu, jadi sah dalam bersurat dalam pembeliannya. Nah, transaksi nikah ini adalah sesuatu dan dilandaskan dengan akad dan mahar. Jadi pembeliannya itu antara seorang tahu lah. Terus transaksi persewaan. Nah, transaksi persewaan ini adalah barang yang disebut barang hak milik sementara. Jadi kita menyewa kepada seorang yang menyewakan barang itu hanya dalam jangka waktu tertentu atau singkat. Nah, lanjut praktek jual beli ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ba'i musyahadah. Ba'i musyahadah ini adalah penjual memperlihatkan barang itu secara langsung kepada pembeli. Jadi ada kejelasan dalam jual beli tersebut. Nah, yang kedua ba'i fizimah. Ba'i fizimah ini disebut dengan barang yang tanggungannya yang dibayar di akhir. Jadi penjual jadi barang itu diberikan kepada penjualnya tapi dibayar pada akhir ketika barangnya itu telah laku semua. Terus ba'i goib ini adalah barang yang tidak terlihat secara langsung. Jadi jika barang itu tidak terlihat secara langsung artinya itu tidak sah. Tapi jika memperlihatkan kriterianya maka itu bisa sah saja. Terus hukum jual beli ini adalah wajib, sunnah, wajib, mubah dan haram. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak bisa mulai utama itu. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya semoga apa yang Bapak sampaikan kepada teman-teman semuanya bermanfaat bagi kita semua dalam keadaan sehari kita. Boleh sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, boleh coba bikin doanya untuk menutup. Mari kawan-kawan kita benar bagi kita berdoa mulai. Maaf ya apabila salah kata, diri. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.